Selamat datang kembali sedulur kicau mania di seluruh Nusantara. Coba jujur, siapa di sini yang pernah merasakan jantung deg-degan, cemas setengah mati saat proses transisi Piik murai batu kesayangan ke pakan for? Ya, fase ini adalah fase paling krusial, tapi sekaligus paling sering menyebabkan kegagalan fatal. Bahkan tidak jarang, Piik yang awalnya sehat walafiat mendadak lemas, kurus, bahkan sampai ngelepar alias mati. Kenapa? Karena kita melakukan serangkaian kesalahan yang mungkin dianggap sepele, tapi dampaknya luar biasa buruk pada pencernaan dan mental si anakan. Dalam video deep dive kali ini, kita akan bongkar tuntas 5 kesalahan paling umum yang harus segera Anda stop. Plus, saya akan bagikan metode For Ludes yang dijamin efektif membuat Piik Anda berpindah pakan tanpa stres dan tanpa sisa. Siapkan catatan Anda ya, karena ini akan menjadi panduan paling mendalam yang pernah Anda lihat. Jangan di-skip sedikit pun, karena setiap detik mengandung informasi penyelamat Piik Anda. Mengapa sih murai batu Piik susah move on dari pakan alaminya, seperti kroto atau jangkrik? Jawabannya sederhana, insting dan kemudahan. Di alam liar, indukan menyediakan pakan instan yang kaya protein dan air. Ketika kita memaksakan for kering yang keras dan berbeda rasa, sistem pencernaan mereka kaget. Kesalahan pertama yang sering kita lakukan adalah asumsi usia. Banyak yang bilang usia 25 hari, 30 hari, bahkan ada yang sampai 40 hari baru mulai for. Padahal, timing adalah segalanya. Terlalu cepat bisa menyebabkan gangguan pencernaan akut karena lambung belum siap, tapi terlalu lambat akan membentuk ketergantungan mental yang sangat sulit dihilangkan. Idealnya, kita mulai memperkenalkan for secara bertahap begitu bulu Piik sudah hampir menutup sempurna dan dia mulai melompat-lompat aktif, sekitar usia 23-27 hari. Jika lewat dari 30 hari tanpa sentuhan for, prosesnya akan jauh lebih sulit dan beresiko tinggi. Kesalahan fatal nomor 1. Langsung memberikan for kering bulat-bulat, berharap Piik akan memakannya karena kelaparan. Ini adalah cara tercepat menuju kegagalan, bahkan kematian. Piik murai batu memiliki sensor rasa yang sangat sensitif. Mereka dibesarkan dengan tekstur lembut dan basah. Ketika diberikan for kering, mereka akan mencoba, tapi karena keras, seret di tenggorokan, dan rasanya asing, mereka akan langsung menolaknya. Yang terjadi adalah Piik akan mogok makan, atau yang lebih parah, dia hanya memakan sisa-sisa kroto yang terselip di antara for kering itu. Lambat laun, kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, dan yang kita dapatkan adalah Piik kerdil, lesu, dan rentan sakit. Jadi, kunci awal adalah memodifikasi for agar sesuai dengan tekstur yang biasa mereka terima. Ingat, proses ini bukan memaksakan, tapi membujuk. Mari kita mulai metode For Ludes. Langkah pertama adalah membuat fondasi bubur for. Pilih for yang memiliki kandungan protein tinggi dan berukuran kecil, khusus untuk anakan. Jangan gunakan for untuk dewasa di tahap awal ini. Ambil sedikit for, haluskan sampai benar-benar menjadi tepung. Kemudian, campurkan dengan sedikit air hangat hingga teksturnya menyerupai bubur bayi yang sangat kental. Bubur for ini adalah senjata utama kita. Konsistensi harus kental ya, jangan terlalu encer. For yang terlalu encer justru membuat kandungan nutrisinya cepat hilang, dan si Piik hanya mendapatkan air yang dominan. Setelah bubur for siap, kita akan masuk ke tahap penipuan rasa. Ini adalah langkah psikologis agar Piik tidak curiga dengan pakan barunya. Tahap kamuflase adalah proses mencampurkan ekstra food favorit mereka ke dalam bubur for. Misalnya, jika Piik Anda sangat doyan kroto, ambil kroto bersih, campurkan sedikit ke dalam bubur for tadi. Rasio di minggu pertama ini adalah 70% EF dan 30% bubur for. Aduk rata hingga bubur for benar-benar menyelimuti setiap butir kroto. Tujuannya bukan agar mereka makan for, tapi agar mereka terbiasa dengan aroma for yang tercampur di makanan kesukaan mereka. Mereka akan makan kroto, dan secara tidak sengaja, mereka juga menelan partikel for yang lembut. Lakukan pemberian pakan campuran ini 3-4 kali sehari. Jangan biarkan ada EF murni di tempat pakan lain. Ini memaksa mereka hanya memiliki satu opsi makanan. Kuncinya di sini adalah konsistensi rasio awal ini selama 3-4 hari berturut-turut. Ini adalah blunder paling umum. Memberikan EF murni di luar jadwal atau sebagai hadiah agar Piik cepat kenyang.
Saat kita merasa kasihan karena melihat Piik kurang nafsu makan campurannya, kita lantas memberikan kroto murni atau jangkrik utuh. Boom! Semua usaha kita gagal total. Piik itu pintar sedulur. Dia akan belajar bahwa jika dia menolak makanan campur, pada akhirnya dia akan mendapatkan makanan favorit murni. Ini menciptakan siklus penolakan yang sangat sulit diatasi. Selama proses transisi, hentikan total pemberian EF murni. Jika Anda harus memberi EF untuk memastikan nutrisi terpenuhi, berikan EF yang sudah dipotong sangat kecil, dan itu pun hanya bersamaan dengan bubur for, tidak terpisah. Kelaparan terkontrol adalah bagian dari proses belajar. Jangan mudah menyerah pada rengekan mental si anakan. Setelah 4 hari menggunakan rasio 70:30, kita masuk ke tahap penurunan. Kita naikkan porsi bubur for menjadi 50% dan EF 50%. Di tahap ini, Anda akan melihat Piik sudah mulai terbiasa dengan tekstur dan aroma bubur for. Bahkan mungkin sudah mulai memakannya dengan lahap, karena dia mengira itu masih penuh EF. Lanjutkan rasio ini selama 3 hari. Setelah itu, kita balik lagi, 70% bubur for dan hanya 30% EF. Perubahan rasio ini harus dilakukan secara gradual dan perlahan. Jangan langsung melompat dari 70% EF ke 70% for dalam sehari, karena itu bisa memicu penolakan dan stres. Kunci sukses di sini adalah konsistensi dan pengamatan. Jika Anda melihat kotoran Piik sudah mulai terbentuk dan warnanya lebih gelap, khas for, itu pertanda baik. Proses berjalan sukses. Kesalahan sepele yang sering terlewatkan, menaruh wadah minum terlalu dekat dengan pakan saat transisi. Kenapa ini fatal? Ingat, kita menggunakan metode fur basah agar Piik tidak seret. Tapi ketika mereka kenyang, mereka juga sering minum. Jika air minum terlalu mudah diakses, terutama oleh Piik yang belum terbiasa fur, mereka cenderung minum berlebihan setelah makan bubur fur. Fur di dalam lambung yang belum terproses sempurna, jika ditambah asupan air yang terlalu banyak, berpotensi mengembang secara ekstrim dan menyebabkan kembung, diare, atau bahkan keracunan air. Pastikan air minum diletakkan agak jauh, sehingga Piik harus berusaha sedikit untuk minum, atau bahkan berikan air minum hanya pada jam-jam tertentu. Sementara sisanya, pakan basah yang sudah cukup mengandung air. Setelah sekitar 10-12 hari menjalani proses kamuflase, saatnya kita menuju for utuh. Sekarang, kita kurangi tingkat kebasahan for secara bertahap. Jangan lagi menggunakan air hangat, tapi air biasa, dan campurkan sedikit demi sedikit, sampai teksturnya hanya lembab, bukan bubur. Rasio EF sudah turun drastis, mungkin hanya 10% sisa kroto atau ulat kecil yang dipotong. Ketika for sudah berbentuk butiran lembab, Piik akan mulai mematuk. Ini adalah fase penentuan. Begitu dia mau memakan for lembab ini, proses transisi mental sudah 80% berhasil. Lakukan konsistensi for lembab selama 3 hari, sambil terus diamati. Pastikan dia benar-benar menelan, bukan hanya mengunyah dan membuangnya. Jika ada sisa for yang dibuang, bersihkan segera. Bagaimana jika di tengah proses, tiba-tiba Piik mogok makan total, hanya diam di pajokan? Jangan panik, ini biasanya adalah stres adaptasi. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita langsung menyerah dan kembali ke EF murni. Jika Piik mogok, pastikan dulu dia tidak sakit. Jika fisiknya terlihat sehat, itu berarti dia sedang bernegosiasi dengan Anda. Berikan waktu kelaparan terkontrol, tapi jangan berlebihan. Coba berikan sedikit EF murni, hanya untuk memancing nafsu makan, kemudian segera ganti dengan campuran fur yang rasio EF-nya sedikit ditingkatkan lagi, misalnya kembali ke 50-50. Jika dalam 4 jam dia masih menolak, berikan EF murni dalam jumlah kecil, tunggu 2 jam, lalu ulangi penawaran fur. Metode ini dikenal sebagai pancingan balik. Jangan pernah biarkan Piik kelaparan lebih dari 12 jam, itu bisa fatal. Seringkali kita tidak sabar, atau kita melihat tetangga menggunakan merek fur lain yang katanya lebih cepat membuat Piik ngefur. Lantas, kita langsung mengganti merek fur di tengah proses transisi. Ini fatal. Setiap merek fur memiliki komposisi rasa, bau, dan tekstur yang berbeda. Jika Piik sudah mulai terbiasa dengan satu jenis fur, walaupun masih bubur, menggantinya tiba-tiba akan mereset mental adaptasinya kembali ke nol. Dia akan curiga lagi. Pilihlah satu jenis fur yang berkualitas sejak awal dan berkomitmenlah sampai proses ini tuntas. Jika nanti sudah mandiri fur, barulah Anda bisa mencampur atau mengganti merek. Tapi itu jauh setelah proses transisi selesai dan Piik sudah stabil.
Jika semua langkah berjalan lancar, kita sudah masuk ke fase puncaknya, for kering. Di minggu ketiga, tingkat kelembapan for sudah sangat minim, nyaris kering. Sekarang, mulailah berikan beberapa butir for kering murni di wadah yang sama, bersamaan dengan for yang masih sedikit lembab. Piyik akan mematuk for kering secara tidak sengaja. Karena dia sudah terbiasa dengan rasa dasarnya, kemungkinan penolakan sangat minim. Setelah 2-3 hari, berikan for kering murni di seluruh wadah. Jika piyik memakannya dengan lancar, selamat. Piyik Anda sudah 99% mandiri for. Sisa 1% adalah mengamati. Pastikan konsumsi fornya stabil dan berat badannya tidak turun drastis. Jika ada penurunan, segera berikan sedikit EF tambahan selama beberapa hari, tapi tetap terpisah. Transisi pakan sangat membutuhkan fokus dan ketenangan. Kesalahan terakhir adalah merawat piyik di lingkungan yang terlalu kotor atau terlalu berisik. Fur basah sangat rentan ditumbuhi jamur dan bakteri, apalagi jika sisa pakan dibiarkan menginap. Kandang yang kotor menyebabkan piyik rentan sakit pencernaan, diare, saat proses adaptasi fur sedang berjalan. Lingkungan yang berisik, seperti diletakkan dekat burung dewasa yang galak atau lalu lintas ramai, menyebabkan piyik stres. Stres adalah pembunuh nafsu makan nomor 1. Pastikan kandang dibersihkan minimal 2 kali sehari, terutama wadah pakan. Dan isolasi piyik ini di tempat yang tenang, hangat, dan minim gangguan visual maupun suara. Bagaimana jika piyik Anda sudah terlanjur mengalami stunting atau pertumbuhan terhambat karena kegagalan for di awal? Jangan putus asa. Kuncinya adalah nutrisi ultra tinggi dalam porsi kecil. Kembali ke fase bubur for, tapi kali ini tambahkan sedikit suplemen vitamin khusus burung atau madu murni pada campuran 70% EF. Berikan pakan setiap 2 jam sekali, tapi dalam jumlah sangat sedikit. Ini memaksimalkan penyerapan nutrisi tanpa membebani lambung. Fokus pada pemulihan berat badan dan bukan kecepatan for. Setelah berat badan stabil dan piyik kembali aktif, barulah Anda ulang proses transisi for dari awal lagi. Ingat, piyik yang stunting membutuhkan kesabaran ekstra 2 hingga 3 kali lipat dari piyik normal. Suhu lingkungan sangat mempengaruhi proses adaptasi for. Piyik yang kedinginan akan mencurahkan energi untuk menghangatkan tubuh, bukan untuk mencerna. Selama proses transisi, terutama di malam hari atau saat cuaca dingin, pastikan Anda menggunakan lampu penghangat yang tepat. Lampu ini tidak hanya memberikan kehangatan, tapi juga membantu metabolisme bekerja lebih efisien dalam memecah partikel for yang baru. Selain itu, jika Anda menggunakan air untuk melembabkan for, selalu gunakan air matang hangat kuku, bukan air mentah atau air dingin. Air hangat membantu melunakkan for lebih baik dan minim risiko bakteri. Jangan anggap remeh detail ini, karena ini adalah faktor X yang sering membedakan keberhasilan dan kegagalan. Jadi, sedulur, mari kita rekap cepat checklist kesuksesan proses fur murai batu. Pertama, tentukan timing yang tepat, 23-27 hari. Kedua, buat fur bubur sebagai fondasi. Ketiga, gunakan metode kamuflase 70/30, lalu bertahap tingkatkan fur. Keempat, hentikan total pemberian EF murni di luar jadwal. Kelima, jaga kebersihan kandang dan jauhkan dari air minum instan. Ingat, transisi ke fur adalah ujian kesabaran Anda. Jika Anda konsisten, disiplin, dan memahami psikologi si piyik, 99% Anda akan berhasil. Jangan terburu-buru, lebih baik lambat tapi selamat, daripada cepat tapi berujung kematian. Fur yang ludes habis tak tersisa adalah hadiah dari konsistensi Anda. Nah, itu tadi metode deep dive kita untuk membuat piyik murai batu Anda sukses ngefor. Mungkin ada di antara Anda yang punya pengalaman unik atau pertanyaan spesifik mengenai jenis for, atau bagaimana mengatasi murai batu yang sudah terlanjur dewasa tapi belum ngefor. Tuliskan semua pertanyaan, saran, dan pengalaman terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan coba bahas atau jawab satu persatu di video berikutnya. Interaksi Anda sangat membantu komunitas Kicau Mania kita bertumbuh dan belajar bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak video yang cukup panjang ini. Saya berharap tips mendalam ini bisa menjadi solusi bagi semua masalah transisi for yang selama ini Anda hadapi. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, berikan like, share ke komunitas Kicau Mania Anda, dan yang paling penting, subscribe ke channel Cinta Kicau Mania, agar Anda tidak ketinggalan update mendalam lainnya tentang perawatan burung kesayangan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kicau Mania.